ini kita akan main-main ke Dona Doni Rotan Gallery. Usaha yang telah didirikan Ibu Dona ini telah menembus pasar internasional loh. Nah, penasaran kan bagaimana proses pembuatannya dan bagaimana produk UMKM bisa ekspor? Yuk kita simak penjelasannya. Usaha rotan kebetulan memang dari ayah saya dulu pengrajin rotan, tapi cuma dijual lokal aja. Dan ayah juga masuk dulu di perusahaan Titi Romi dulu. Jadi mungkin dari situ saya mengenal banyak tentang rotan dan suami juga bekerja di rotan juga. Nah, dari keluarga juga. Kalau usaha ini sudah berjalan mulai tahun 98, jadi dulunya itu tahun 98 sampai tahun 2021 saya ikut perusahaan Amerika jadi broker. Mulai tahun 2001 sampai 2003 itu saya sudah mulai dikenal sebenarnya, sudah diikutkan pameran. Dari situlah saya mendapatkan buyer Amerika, Jepang, Abu Dhabi, Australia dan Indonesia. Tapi yang kontinu cuma Jepang sama Amerika sampai tahun 2007. Setelah krisis global kita tidak ekspor lagi. Dan yang berlangsung tahun 2008 setelah kebangkitan setelah 2008 saya pameran lagi, saya mendapatkan buyer dari Singapura. Itu berjalan sampai tahun 2012. Terus Jepangnya sampai tahun 2010. Jadi Amerika saja sampai tahun 2007. Belinya meninggal mendadak dan saya sebesar 2 kontainer itu sekira rupiah ya 500 jutaan tidak berbayar karena dianggap tidak berjalan. Itu satunya saya kebakaran bisnis itu. Tapi cuma 1 tahun, jadi 1 tahun kita mendapatkan buyer dari Singapura mana kita mulai dari Berarti yang terus berlanjut dari Singapura ya? Singapura sampai tahun 2015 Mbak. Habis itu kan krisis global semakin kencang, jadi kita nggak produksi buat ekspor, jadi kita beralih bahan baku sintetis untuk jual lokal saja. Ada 300 model ya Mbak. Tempat koran ada 5 model, tempat buang 5 model, terus tempat sampah 5 model dan banyak lainnya. Jadi sekitar 300 item model yang sudah saya ciptakan mulai tahun 98 kita ke Amerika itu hanya bikin keranjang bunga. Jadi di Las Vegas ya, Las Vegas itu kota bunga Mbak. Jadi kita bikinnya itu keranjang bunga yang dipakai di bunga segar. Jadi sekali pakai, jadi kita bahan bakunya pakai bahan baku alami. Jadi yang memang mudah dimusnahkan. Kalau ke Jepang kita pakai bahan jembunduk. Tapi segala macamnya pakai bahan jembunduk, furniture maupun craft. Tapi craftnya itu beliaunya cuma rumah kucing yang banyak itu kayak buat cuci tangan, wastafel itu, terus kayak karpet, terus yang paling banyak meja kursi. Itu yang untuk ke Jepang. Yang untuk ke Singapura itu bahan bakunya dari mendong, terus tambah bahan tumbuhan mendong itu kayak padi itu yang bertiker itu tempat modelnya saya memang tempat payung 5 model, tempat koran 5 model, tempat buang 5 model. Itu yang saya ekspor ke sini. Kan kita pakainya FOB Mbak, jadi pembayaran pengirimannya pakai FOB, jadi beliaunya yang bayar, jadi kisaran harganya itu tidak lebih dari di sini. Maksudnya nggak lebih banyak, maksudnya nggak kurangnya nggak lebih. Kalau saya dulu tuh kita kan bikinnya produknya memang sekali pakai Mbak, jadi tidak terlalu mahal. Jadi hampir sama sih, hampir sama. Jadi perselisihannya hanya untuk biaya packing, biaya transportasi truknya yang bawa peti kemas ke Malang dari Surabaya, terus ketambahan kita bikin dokumen karena kita nggak punya izin usaha, jadi izin ekspor ya, bukan izin usaha, izin ekspor. Jadi saya kerjasama dengan PT ACR, jadi beliaunya yang ngirim ke Amerika dengan benderanya dia, namanya dia. Jadi ya ditambah biaya itu aja Pak.
Berarti transaksi ini pakai FOB tadi. Iya, FOB itu pengiriman beliaunya yang nanggung istilahnya. Oh, Jadi kita nggak transportnya yang pihak luar negerinya yang bayar. dia produknya. Iya. Yang untuk ekspor kita memang sudah pre-order ya Mbak, jadi sudah dipesan beliaunya. Oh, Jadi kita sudah ditarget 1 bulan yang untuk Amerika 1 kontainer 40 iya. feet. Oh, Tapi yang untuk Jepang 1 bulan paling banyak 1 kontainer. Yang untuk Singapura 1 bulan hanya setengah kontainer ya, separuh karena kita digabungkan dengan UKM lain. Nah, bikin Saudi gitu kalau di Singapura kita paling banyak itemnya itu 150 untuk itu loh Mbak, yang buat nyapu tempat payung untuk tempat barang nggak banyak, jadi separuh kontainer. Tapi sampai tahun 2008 sampai tahun 2015 omset per bulannya kisaran kalau 2 kontainer itu sekitar 500 juta. Itu jualnya ya, kita jual ke sana sekisaran 2 kontainer 500. Kita keuntungan kalau keluar negeri itu nggak banyak Mbak, malah keuntungannya sekisaran 30-40% itu bersih, tapi sudah diambil segala macamnya sudah. Kita nyiapkan hanya rotan aja yang buat spornya Mbak ya, jari-jarinya. Habis itu kita pakai cetakan, jadi biar ukurannya pas. Karena di sana nanti ditempatin polybag, jadi polybag itu harus pas dengan ukurannya. Cuman itu aja. Di situ di proses penganyaman, setelah proses penganyaman, habis itu finishingnya dibakar biar bulu-bulunya nggak ada. Habis itu digosok, habis itu proses finishing, pernes gitu, habis itu pengetakan. Kalau waktu ekspor dulu ada 50 karyawan, ada 25 untuk Amerika, yang 25 untuk Jepang, sama untuk yang Singapura. Permasalahannya sih tidak ada kalau kita sudah menemukan buyer kan sudah kontrak. Kalau modal sih bisa dipertimbangkan. Kalau modal kan kita memang ada DP juga. Tapi kan kalau keuntungan 30%, kalau biayanya 500 kan berarti kita harus 70%, yaitu bisa kerjasama dengan bank, juga bisa kerjasama dengan mitra, mungkin bahan baku dan sebagainya. Tapi kalau ongkos kerja kita pasti penuhi. Masalahnya sekarang itu cuma di market atau pemasaran aja. Kalau kita sudah mendapatkan pemasaran atau pembeli, ya kita bisa menjalankan usaha. Jarangnya UKM, jadi bayarnya turun, jadi banyak ke yang kontainer yang biasa kirim ke negara ya, ke luar negeri, jadi banyak bayarnya. Siapa yang biasa bikin anyaman yang berbahan baku aja godok gitu ya, Jepang saya dapatnya dari sini. Oh di sini diarahkan, dia tahu produksinya, dia tahu kayaknya, jadi di situ enak Mbak. Jadi dia sudah tahu kualitasnya, dia sudah tahu kapasitasnya. Jadi buyer Jepang itu kalau order dia nggak mau ngutang, jadi langsung dibayar dan orangnya nggak gampang reject. Jadi oh ya memang sudah tahu kapasitasnya. Kalau bikin apapun kapasitas dan kualitas pasti sama. Seperti itu. Kalau sekarang tidak Mbak. Kemarin saya sempat ikut pameran TEI ya, karena saya menang DDS waktu itu, menang DDS se-Indonesia ya, untuk perwakilan Jawa Timur. Jadi hadiahnya itu diberangkatkan untuk pameran TEI. TEI itu pameran internasional, jadi yang datang yang membayar semua. Tapi yang datang bukan bayar asli, bayar aslinya sekarang hanya duduk diam di luar negeri Mbak. Jadi yang turun itu sebagian besar itu asisten atau apanya, atau mungkin broker ya Pak ya, perantara ya. Jadi kita susah dapatkannya langsung di lokasi. Ya dapat sih, kita dapat, ada saya kemarin juga dapat bayar 2. Tapi itu nanti nunggu contoh kita selesai, habis itu dikirim,
habis itu dealan harga sebagainya dan sebagainya. Mungkin prosesnya masih berbulan-bulan itu. 2015 kami sudah aktif jadi narasumber dan pelatihan instruktur rotan. Jadi saya memang narasumber untuk instruktur rotan, pelatihan rotan. Dan 2017 saya menjadi Miss UKM Semarang. Terus habis itu berlangsung saya menang perempuan inspiratif sebesar selama 3 tahun. Menang lagi tahun 2021 inkubator dari BRI ya Mbak, juara 3 seluruh Indonesia. Terus kemarin baru 2021 saya UKM berprestasi se-Jawa Timur, saya juara 3 juga.